Oke, nah sekarang di antara pernyataan berikut yang benar tentang ikatan rangkap, nah mengenai benzena. Nah, senyawa benzena itu dia memiliki seperti ini, CH, 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 semuanya CH. Kemudian di sini tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, begitu ya. Nah, di sini kalau senyawa CH4 misalkan begini, di kelas T sudah belajar yang mengenai yang namanya proses hibridisasi ya. Nah, yang dimaksud proses hibridisasi seperti apa? Yang dimaksud adalah seperti ini. Hibridisasi untuk karbon nomor atomnya 6. Berarti dia memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Nah, berdasarkan teori FSEPR, nah ini valence, shell, kemudian ini elektron, kemudian yang ini pair repulsion. Nah, yang dipakai adalah di sini adalah tolakan pasangan elektron dari kulit terluar. Berarti mau nggak mau yang dipakai untuk ikatan adalah bagian yang ini, begitu ya. Jadi proses hibridisasi itu adalah namanya hibrid itu gabung, gitu ya, gabung. Nah, di sini yang mengalami proses hibridisasi sp2s dan 2p ini akan bergabung menjadi misalkan karbon, ya, karbonnya. Nah, dia harus menyediakan tempat untuk elektron dari H, elektron dari H, elektron dari H, elektron dari H. Nah, kita gambar kalau S sama P dia seperti ini, 1, 2, 1, 1. Nah, dia harus menyediakan 4 dengan energi yang sama. Cara energi yang sama dengan cara penggabungan. Jadinya dia menjadi 4 begini, 4 orbital. Nah, 4 elektronnya terdistribusi satu-satu karena tingkat energinya sama. Nanti ketika dia berikatan menerima elektron dari H, dari 4H, nah dia sudah menjadi sp3. Berarti yang digabung 1s sama 3p. Jadi dia 4. Nah, sekarang kalau ini adalah yang terjadi hibridasi adalah sp3. Nah, sekarang kita mau perhatikan hibridisasi untuk sp2. Nah, sp2 dia terdapat di dalam molekul CH2 rangkap CH2. Nah, di sini tetap sama nomor atomnya 6. Kita tetap perhatikan 2s2 2p2. Nah, sekarang dia harus menyediakan dari berapa atom? Dia harus menyediakan dari 3 atom, yaitu 1, 2, dan 3. Ya, dia ada di sini. Nah, nanti satunya apa? Nanti kita bahas. Yang ini mengalami hibridisasi, dia menjadi hibridisasinya cuma sp doang. sp2. Karena nyediakin 3 ya. Dari 2H sama 1 karbon. Nah, 1P yang tidak mengalami hibridisasi. Nah, di sini sp2 nanti elektron begini. Berarti dia akan menangkap 1 elektron dari H, 1 elektron dari H, 1 elektron dari C. Nah, ini ada 1 elektron yang tidak ngapa-ngapain. Ya. Ketika hibrid gabung, bentuk orbitalnya sudah berubah. Kalau sp3 bentuknya adalah seperti tripod. Gitu ya. Ini mah kelihatan kayak singkong sih ya, Be. Saya ingat singkong ya dia. Nah, sp2 dia begini. Ingat, yang dipakai adalah tolakan pasangan elektron. Jadi tolakan pasangan elektron itu jadi saling tolak-tolakan pasangan elektronnya. Ketika bergabung, ini tolakannya harus sama besar.
Jadi makanya ini bentuknya adalah segitiga datar atau istilah segitiga planar, gitu ya. Nah, di dalam pembentukan sp2 nanti kita akan gunakan di dalam benzen. Jadi saya kopas di sini, maka dari itu ini ada satu orbital yang nggak gabung, nggak ngapa-ngapain. Nah, yang nggak ngapa-ngapain dia berdiri sendiri begini. Nah, terus ini adalah, kalau ini adalah C-nya ini, ya atom C. Terus ini juga hibridisasinya juga sp2. Berarti saya kopas aja yang satu lagi, yang ini, gitu ya. Nah, jadi gini. Salah, jadi nggak jadi. Terbalik soalnya. Oke, berarti yang ini 1, 2, 3, ini yang tidak mengalami hibridisasi. Nah, yang ini kita namakan itu adalah ikatan sigma. Yang ini ikatan sigma. Kalau yang ini adalah ikatan pi. Ya. Nah, ini hibridisasi sp2. Nah, sekarang kita mau pakai. Jadi kalau misalkan yang terjadi di sini ikatannya, jadi panjang ikatan misalkan di sini adalah A, yang ini panjang ikatannya adalah B, ya. Nah, sekarang kalau ini misalkan panjang ikatannya yang ini misalkan C. Nah, sekarang kita lihat panjang ikatan mana yang lebih pendek kira-kira. Mana yang lebih pendek? Yang lebih pendek itu dipegang oleh yang ini. Kenapa? Karena dia ini inti atom, kemudian ini kan tempat elektronnya ada. Di sini ada elektronnya. Nah, terus di atas ada juga elektronnya begini. Jadi kurang lebih si tarik-tarikannya jadi makin pendek. Itu yang menyebabkan dia makin pendek. Jadi panjang ikatan B lebih kecil dari yang A, kesimpulannya. Nah, sekarang ada hal yang unik di sini. Yang di sini panjangan ikatan C dan itu sama semua. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Nah, alasannya seperti ini. Ini hibridisasinya sp2, sp2, semuanya sp2. Karena dia cuma menyediakan 3 atom ya. Tahu dari mana? Kita hitung 1, 2, 3. Ya, misalkan kita lihat yang ini. Yang ini misalnya ikatan yang ini. Dia ngikat berapa? 1, 2, 3, sp2 semua. Pasti akan ada yang namanya orbital yang tidak mengalami hibridisasi. Nah, inilah yang digambarkan sebagai ikatan rangkap di sini. Jadi elektron ini masing-masing punya 1 elektron. Jadi masing-masing tiap karbon punya elektron, dan akibatnya yang sekarang elektronnya digambar seperti ini. Karena elektronnya bisa bergerak melingkar. Ya, jadi senyawa benzen itu sekarang gambarnya dibuat seperti ini. Ya, karena masing-masing karbon sp2 dan setiap karbon ada 1 elektron. Jadi dia elektronnya bisa muter karena bersebelahan. Ada tempat untuk dia pergerakan elektron, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Ikatannya lebih lemah dari ikatan tunggal. Harusnya ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kekuatannya itu paling kuat adalah yang A, kemudian yang paling kecil adalah B, kemudian di tengah-tengahnya adalah C untuk yang ini ya. Ting. Ya. Nah, ikatannya lebih lemah. Jadi harusnya lebih kuat ya. Di dalam C sama C benzen itu lebih kuat. Ini salah. Jadi lebih lemahnya itu salah. Mempunyai ikatan yang lebih kecil. Betul ya. Dari C rangkap C. Maksudnya C rangkap C itu ada di dalam alkena maksudnya.
Ikatannya lebih pendek dari C sama C. Salah, lebih pendek. Betul ya? Ikatannya lebih pendek dari C sama C. Ya, ini betul ya. Coba kasih komentar, betul nggak ya? C sama C. C dalam C ini maksudnya dalam alkana maksudnya. Nah, C dalam C jadinya lebih pendek. Nah, ini masih benar. Tidak semua ikatan mempunyai panjang yang sama. Ini masalah karena semuanya panjang ikatannya sama. Ikatan tunggal dan ikatan ganda berselang-seling. Ini salah. Jadi mereka nggak berselang-seling karena mereka bisa saja suatu saat si elektronnya, si rangkapnya ada di sini, nggak masalah. Jadi saya gambarkan dia itu bisa jadi dia bisa bergerak posisi elektronnya. Awalnya di sini, nanti ini bergerak ke sini, bergerak ke sini, ini bergerak ke sini. Jadinya seperti ini. Ya, masih memungkinkan. Nah, cuma yang antara B sama C. Jawabannya itu adalah oke, kalau ikatan yang ininya adalah, kita lihat teliti lagi ya, antara B sama C. Kalau B-nya, C-nya adalah benzen. Kalau A-nya adalah yang tunggal. Kalau ini yang rangkap. Mempunyai energi ikatan yang lebih kecil. Kekuatannya, saya ada yang salah kekuatannya. Kekuatannya berarti kekuatannya yang A paling kecil. Kemudian C lebih kecil. Yang B betul. Nah, sekarang yang C. Yang C ikatannya lebih pendek dari C dan C. Nah, ini benar juga. Jadi jawabannya ada dua ya, B dan C. Ada pertanyaan nggak? Kenapa? Kalau pertanyaan ulangin, Fit. Jangan ragu nanya, atuh, ayo. Yang benar berarti ada dua jawaban ya. Cuma di sini tertulisnya B ya.